Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah materi mengenai kerukunan umat beragama di tengah pandemi COVID-19. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anugrah Fauzan Dilaksita, Aksan Ahmad Jatmiko, dan Lia Lidiani. Sebelum memasuki materi kerukunan umat beragama di tengah pandemi COVID-19, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu kondisi keberagaman umat beragama di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara majmuk yang memiliki beragam suku, ras, kebudayaan, dan kepercayaan. Negara ini juga dikenal sebagai negara yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Di sisi lain, setiap kepercayaan sendiri memiliki perbedaan antara satu sama yang lain, seringkali memunculkan perbedaan pendapat antara satu kepercayaan dengan kepercayaan lainnya. Agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang sudah diakui dan hidup berdampingan dalam lingkungan masyarakat, dengan menghargai nilai yang dianut satu sama lain. 6 agama tersebut adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman inilah yang membuat kita sadar akan pentingnya sebuah kerukunan antar umat beragama. Definisi kerukunan. Kerukunan pada dasarnya merupakan proses bersatunya masyarakat dalam berbagai perbedaan. Secara harfiah, kata kerukunan berasal dari bahasa Arab rukun, yang artinya pondasi dasar. Secara istilah, kerukunan adalah pondasi dasar yang bisa dilakukan masyarakat dalam menghadapi gejala sosial dan bentuk masalah sosial. Kerukunan juga dapat didefinisikan sebagai proses sosial yang dilakukan makhluk hidup dalam menciptakan kehidupan bersama atas dasar perbedaan-perbedaan yang ada, baik dalam segi agama, politik, budaya, dan lain sebagainya, sehingga persatuan dan kesatuan masyarakat diharapkan dapat mencapai tujuan atas dasar perbedaan-perbedaan yang sudah ada. Adapun dalil tentang kerukunan umat beragama dapat ditemukan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Selanjutnya, kandungan surah Al-Hujurat ayat 13. Pertama, ayat ini memberitahukan bahwa manusia berasal dari satu keturunan, yakni Nabi Adam dan Hawa, sehingga pada hakikatnya mereka setara. Kedua, keragaman adalah sunnatullah, karena Allah menjadikan manusia berkembang demikian banyak sehingga menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ketiga, keragaman itu bukanlah untuk berpecah belah dan saling memusuhi, tetapi untuk saling mengenal. Dengan pengenalan yang baik, akan terjalin kedekatan, kerjasama, dan saling memberikan manfaat. Keempat, seluruh manusia setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kelima, Allah Maha Mengetahui segala hal yang dilakukan oleh manusia, termasuk bagaimana tingkat ketakwaan manusia. Kerukunan umat beragama. Istilah kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Istilah toleransi menunjukkan pada arti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Bila pemaknaan ini dijadikan pegangan, maka toleransi dan kerukunan adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh seluruh manusia. Ajaran Islam mengungkapkan hidup damai, rukun, dan toleran. Dalam konteks keindonesiaan, kerukunan umat beragama berarti kebersamaan antar umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan nasional dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia.
Selain itu, kerukunan hidup antar berumat agama juga diartikan sebagai keadaan di mana hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam penghidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, kerukunan umat beragama merupakan pilar kerukunan nasional yang harus terus dipelihara. Selanjutnya yaitu 3 unsur penting kerukunan hidup umat beragama. Yang pertama adalah kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain. Yang kedua yaitu kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya. Dan yang terakhir yaitu kemampuan untuk menerima perbedaan, merasakan indahnya sebuah perbedaan, dan mengamalkan ajarannya. Selanjutnya, terdapat 3 trilogi kerukunan. Yang pertama adalah kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama, yaitu kerukunan di antara aliran-aliran atau paham mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama. Yang kedua yaitu kerukunan di antara umat atau komunitas agama yang berbeda-beda, yaitu kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda, yaitu di antara pemeluk Islam dengan pemeluk Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu yang terakhir yaitu kerukunan antar umat atau komunitas agama dengan pemerintah, yaitu supaya diupayakan keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat agama dengan para pejabat pemerintah dengan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama. Selanjutnya, terdapat 2 landasan hukum kerukunan umat beragama. Yang pertama adalah Pancasila. Sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, dan sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Lalu yang kedua adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kerukunan umat beragama di tengah pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 sampai saat ini masih terus melanda dunia, termasuk di Indonesia. Kondisi ini telah banyak mengubah tatanan sosial keagamaan dari yang biasanya dilakukan kepada hal yang tidak biasanya dilakukan, seperti beribadah secara berjamaah di masjid, gereja, pura, dan wihara harus berpindah ke rumah masing-masing yang dilakukan oleh keluarga inti atau tidak melibatkan orang banyak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, bahkan para tokoh agama dan pimpinan majelis juga telah banyak menghimbau kepada umat atau jemaat agar mematuhi protokol penanganan COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah. Di sisi lain, manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan interaksi sosial dengan sesama, memerlukan kerjasama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Maka, rukun adalah kunci untuk saling membantu dan peduli. Kerukunan umat beragama itu ditentukan oleh 2 faktor, yakni sikap dan perilaku umat beragama serta kebijakan negara atau pemerintah yang kondusif bagi kerukunan. Semua agama mengajarkan kerukunan ini, sehingga agama idealnya berfungsi sebagai faktor integratif. Kesadaran akan pentingnya kerukunan umat beragama di tengah pandemi COVID-19 menjadi kunci penguatan bagi keutuhan bangsa. Jika kerukunan umat terganggu, maka kerukunan nasional akan terganggu, dan hal ini dapat mendistorsi perhatian masyarakat yang saat konsen menghadapi wabah mematikan ini. Seluruh pejabat pemerintahan, tokoh agama, anggota masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan atau ormas, terutama yang berbasis agama, harus terus berperan dan berkontribusi dalam upaya ikut menjaga kerukunan antar umat beragama, membangun kesatuan dan keutuhan nasional, karena kerukunan adalah kunci utama untuk menjaga keutuhan bangsa. Hal-hal yang harus dilakukan umat beragama dalam menghadapi wabah COVID-19. Pertama, terus meningkatkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa meski dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga.
Kedua, senantiasa memanjatkan doa agar kita semua dilindungi dan terhindar dari wabah COVID-19 yang sedang dihadapi, menurut cara dan ritual masing-masing agama. Ketiga, membangun optimisme dan keyakinan bahwa wabah COVID-19 ini segera berlalu, dan terus berdoa agar Tuhan Yang Maha Kuasa menolong kita semua agar diselamatkan dari wabah yang mematikan ini. Keempat, terus menjaga kerukunan, kedamaian, dan kebersamaan agar kita bisa bersama-sama menghadapi wabah ini. Kelima, membangun kesatuan gerak, langkah, dan sinergi dengan semua pihak yang memiliki otoritas penanganan wabah COVID-19 ini. Keenam, penanganan COVID-19 bersifat sistemik, di mana kita semua menjadi bagian dari sistem perlawanan yang menentukan. Oleh karena itu, jaga individu, keluarga, komunitas, dan lingkungan masyarakat kita agar jangan sampai menjadi penyintas berikutnya dengan mematuhi himbauan social distancing dan physical distancing atau jaga jarak. Ketujuh, terus memperkokoh kerukunan baik intern maupun antar umat beragama, membangun optimisme di dalam diri individu, komunitas, dan lingkungan masyarakat dengan mengoptimalkan peran dan fungsi sosial media melalui penyebaran konten-konten positif. Dan yang terakhir, memerangi berita-berita bohong, melawan kecemasan dan menghindari kepanikan yang berlebihan yang dapat merusak kekebalan tubuh kita. Kesimpulannya, kesadaran akan pentingnya kerukunan umat di tengah pandemi COVID-19 menjadi kunci penguatan bagi keutuhan bangsa. Jika kerukunan umat terganggu, maka kerukunan nasional akan terganggu dan hal ini dapat mendistorsi perhatian masyarakat yang saat ini konsen menghadapi wabah mematikan ini. Seluruh pejabat pemerintahan, tokoh agama, anggota masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan atau ormas, terutama yang berbasis agama, harus terus berperan dan berkontribusi dalam upaya ikut menjaga kerukunan antar umat beragama, membangun kesatuan dan keutuhan nasional, karena kerukunan adalah kunci utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.